ambil S2-nya tuh di Unair psikologi komunitas. Nah, Mm-mm. pas praktik itu melihat di lapangan kenyataannya kok ada ya masyarakat itu anggota masyarakat tuh yang masih dipasung. Heeh. Jadi tantangannya sekarang memang sekarang tahun 2024, Mm-mm. 2016 kan awal berdiri Halo Jiwa ya Bu. Oh, oke. Kami memperhatikan itu perkembangan isu-isu kesehatan mental itu semakin beragam dan Mm-mm. juga informasinya semakin mudah diakses. Mm-mm. Namun tantangan barunya itu salah satunya adalah banyak orang-orang itu jadi meromantisasi kesehatan mental. Kan awal Saya berdiri termasuk masih kecemasan ya maksudnya. Tuh eh, tuh editor, ingat ya kalau buat short jangan buat saya cemas. Benar tuh guys, jadi saya tuh ada cemasnya. Jadi kalau ini ya misalnya short short rumpi asik ini muncul, itu saya deg-degan dulu. Aduh, bagus apa enggak ya? Bagus apa enggak ya? Udah deg-degan nih. Pas ngeliat, ting. Wah, itu kalau misalnya short itu saya tidak tampil cantik, saya cemas langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno ditemani oleh Mas siapa? Perkenalkan dirinya, yaitu mahasiswa psikologi ya, S2. Oke. Perkenalkan Mas. Oke, saya Afga, mahasiswa Magister Profesi Psikologi Klinis di UII. Iya, ini sekarang kita mau ngomongin tentang apa nih, psikolog ya Mas ya. Ini Masnya sudah kerja ya di Halo Eh, Jiwa ya? Bukan kerja sih Bu, tapi kayak semacam apa ya, mengurus yayasan. Oke, mengurus Belum yayasan. belum ada profit yang menetap, Mm-mm. cuman masih apa mengupayakan untuk profit itu gitu. Oh gitu. Oke, sekarang kita bicara tentang Halo Jiwa. Ini bisa dijelasin nggak Halo Jiwa ini seperti apa? Karena masyarakatnya terutama Sobat Rumpi Asik taunya Halo Dokter. Halo dokter. Mungkin ini sebelahnya dari Halo Dokter, jadi Halo Jiwa gitu ya. Ya, karena memang Halo Jiwa sebetulnya berdirinya sudah lama ya Bu. Mm-mm. Tahun 2016 Mm-mm. waktu itu sebenarnya berangkat dari keprihatinan foundernya. Foundernya Kak Asmul namanya. Mm-mm. Itu kuliah di Unair. Mm. Mengambil peminatan psikologi komunitas. Mm-mm. Ambil S2-nya itu di Unair psikologi komunitas. Nah, Mm-mm. pas praktik itu melihat di lapangan kenyataannya kok ada ya masyarakat itu anggota masyarakat tuh yang masih dipasung gitu. Oh. ODGJ yang Mm-mm. dia dipasung. Mm-mm. Jadi karena takut tetangga-tetangganya itu kayak mengancam atau menyakiti. Jadi ada penilaian seperti itu. Jadi melihatnya oh kok dipasung ya gitu karena khawatirnya itu bisa mengancam keselamatan orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, di situ Mm-mm. Kasmul berefleksi oh sepertinya masyarakat itu belum begitu aware tentang kesehatan mental. Buktinya masih ada pemasungan ini gitu. Mm-mm. Padahal tahun 2016 itu bisa dibilang perkembangan teknologi itu sudah semakin meluas. Jadi informasi Mm-mm. tentang kesehatan mental itu mudah diakses kan Bu. Tapi kok kenyataannya masih ada yang secara kesadaran dan memperlakukan ODGJ itu masih seperti orang-orang yang belum begitu memahami atau terlalu awam tentang kesehatan mental. Nah, makanya kemudian didirikanlah komunitas yang tujuannya untuk mempromosikan dan mencegah isu kesehatan mental. Salah satunya yang kita galakan itu bahwa Mm-mm. kesehatan mental itu penting dan sama halnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang gitu. Ya betul betul betul. Itu nggak kalah pentingnya gitu ya. Karena Sangat penting. kadang terlihat fisik sehat gitu ya. Ternyata dalamnya luluh lantak Hmm, gitu ya Mas ya. iya betul Bu. Dan itu kadang tidak terlihat loh. Hmm, Kalau misalnya orang maaf ya sakit dalamnya, apa sih istilahnya sakit psikis ya, mm-mm. psikisnya gitu ya. Kayak ini jiwanya gitu ya, jiwanya sedang terluka, jiwanya sedang Iya, sakit gitu ya. makanya Halo Jiwa itu apa ya namanya Mm-mm. Halo Jiwa karena ingin menyapa jiwa-jiwa yang tersakiti. Saya dong. Oh gitu ya, kayak gitu ya. Karena memang ini ya, kalau misalnya fisik ya, sakit secara fisik itu terlihat ya kayak Iya demam gitu ya betul. Mas ya, batuk, pilek gitu ya, diare, ada apa namanya dari tubuh itu terlihat reaksi-reaksinya gitu. Tapi kalau jiwa itu sulit Mas terlihat. Hmm, Hanya
orangnya sendiri yang merasakan, dan itu kadang-kadang menyangkal gitu ya, denial itu, bahwa oh enggak, aku nggak apa-apa gitu kan, benar ya. Iya. Kadang kelihatan stres atau kelihatan depresi, terus biasanya dianjurkan lagi konsultasi misalnya gitu. Kalau sudah tarafnya itu terlihat nggak normal gitu ya misalnya ya, itu biasanya kan orang-orang sekitarnya udah mulai mengingatkan gitu untuk pergi ke psikolog atau gimana, konsultasi pada ustadz, ustazah gitu mungkin ya. Ada kan yang seperti itu ya, udah sana ke ustadz ustazahmu gitu loh, kamu nanya, atau kamu ke psikolog, ke rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu. Tapi biasanya si individu yang mengalami sakit ini, sakit kejiwaan, kok sakit kejiwaan sih, sakit jiwa gitu ya, apa bedanya ya? Ya sakit secara dalamnya ini gitu, psikis gitu. Itu loh, ngerasa enggak aku nggak apa-apa, enggak aku masih Oh, bisa menanganinya, masih bisa menghandle, seperti itu kan Mas. iya. Jadi ini ceritanya Mas Afga mengajak ya masyarakat untuk itu tadi, untuk lebih memperhatikan. Heeh. Heeh. Jadi tantangannya sekarang memang sekarang tahun 2024, Mm-mm. 2016 kan awal berdiri Halo Jiwa ya Bu. Oh oke. Kami memperhatikan itu perkembangan isu-isu kesehatan mental itu semakin beragam dan juga informasinya semakin mudah diakses. Namun tantangan barunya itu salah satunya adalah banyak orang-orang itu jadi meromantisasi kesehatan mental. Oh, Jadi kayak meromantisasi. Ada lagi nih, jadi meromantisasi. jadi Mendramatisir sama mendramatisir meromantisasi apa bedanya? Sebelah-sebelahan. itu persoalan istilah ya Bu. Iya, iya. Iya, jadi kayak kita Heeh. melihatnya, oh tantangannya sekarang berbeda. Banyak orang-orang tuh yang merasa tampaknya merasa bangga kalau misalnya Oh ya. melabeli dirinya tuh dengan oh aku mengalami bipolar Oh, misalnya, aku gitu. ada gangguan depresi Heeh. misalnya. Nah, itu tampaknya kayak ada orang-orang tertentu yang merasa justru bangga dari situ. Nah, padahal Hmm. sebetulnya kesehatan mental itu sesuatu yang sangat krusial dan bukan untuk diromantisasi sih sebenarnya. Hmm. Mmm, Mungkin tujuannya bagus ya, jadi kayak membuat kita tuh menyebarkan kesadaran bahwa nggak apa-apa loh kita mengalami depresi, nggak apa-apa loh kita merasa cemas, kita juga bisa produktif, kita juga bisa berdaya. Mungkin tujuan awalnya seperti itu. Namun semakin kesini itu semakin banyak orang yang jadinya swadiagnosis namanya, self Hmm. diagnosis gitu. Jadi kayak Mm-mm. oh kayaknya aku lagi nggak pengen keluar rumah nih, lagi mager, kayaknya aku depresi deh Oh, gitu. melabel dirinya sendiri Melabel maksudnya. dirinya Heeh. sendiri, terlalu cepat menyimpulkan mengenai Mm-mm. kondisinya. Padahal untuk bisa mendiagnosis diri itu kan butuh profesional Tuh. seperti itu, Bu. Terus Dan ada ininya juga ya Mas, observasinya ya, nggak sembarangan. Kita diobservasi betul. dulu kan, Iya, baru menentukan. Oh ini, itu pun hati-hati ya biasanya iya. ya. Bahkan sebetulnya tujuan dari treatment psikologis itu bukan diagnosis sih Bu tujuan utamanya. Jadi kadang-kadang itu tidak perlu tegak diagnosis. Maksudnya selama ada dugaannya gitu. Oh ini dugaan kuatnya mengarah misalnya ke gangguan depresi. Tapi karena kalau misalnya psikolognya itu merasa belum yakin untuk bisa melabeli bahwa ini benar-benar depresi, karena misalnya belum betul-betul secara real itu mengamati gejalanya muncul di depannya gitu. Jadi misalnya bipolar. Oh oke, dari cerita kliennya, cerita orangnya, oh dia kadang-kadang merasa tiba-tiba secara ekstrim dari sedih, murung, tiba-tiba berubah jadi sangat happy. Terus happy-nya tuh Hmm. jadi kayak mengambur-amburkan uang misalnya, Hmm. impulsif. Cuman itu hanya dari cerita, tapi psikolognya itu belum melihat secara real. Sehingga nah, untuk bisa mendiagnosis itu kan kita betul-betul psikolognya itu harus melihat simptomnya itu muncul di depannya gitu. Nah, kalau misalnya belum yakin tapi sudah ada dugaan yang kuat, itu sebenarnya fokus saja sama treatment yang diberikan. Jadi perawatannya saja. Jadi tidak selalu melulu tentang oh kamu depresi, oh kamu cemas begitu. Karena betul Ibu, kita perlu sangat berhati-hati dalam memberikan diagnosis itu ke orang. Karena itu sangat mempengaruhi kejiwaan orang itu. Gitu ya Mas ya. Jadi memang nggak bisa sembarangan tuh. Kadang-kadang Hmm, anak-anak sekarang, anak Gen Z ini suka ini ya, langsung gitu ya. Ih, iya, aku ini, aku heeh, itu, kayak gitu. betul. Cemas dikit, panik dikit, langsung dia mendiagnosis dirinya tanpa Hmm. ada observasi. Oke, betul. Mm. Dan juga yang perlu disadari bahwa tidak melulu sesuatu itu adalah gangguan. Jadi Hmm. ada yang namanya reaksi emosional. Jadi misalnya tadi Ibu Sari bercerita, oh kalau misalnya saya melihat
short, terus merasa tidak percaya diri, muncul cemas. Nah itu bisa dibilang reaksi emosional ya Bu. Jadi itu Iya. masih di taraf yang wajar. Jadi misalnya Mm-mm. ada sesuatu yang mengancam, terus kita merasa cemas, itu kita bereaksi. Nah itu Hmm. sesuatu yang wajar gitu. Misalnya ada sesuatu yang kita menonton film, terus di film itu ada adegan yang menyedihkan, terus kita menangis, terseduh-seduh, kita sedih, itu reaksi emosional dan itu Hmm. wajar gitu. Hmm. Atau misalnya ada orang yang mengatakan sesuatu yang itu membuat kita tersinggung, kita marah, itu Mm-mm. adalah reaksi emosional dan itu wajar. Semua orang bisa bereaksi gitu. Namun kapan itu menjadi gangguan? Jadi misalnya ketika cemas itu bertahan cukup lama, Hmm. baru bisa ditegakkan diagnosis kalau misalnya salah satunya itu 2 pekan berturut-turut setiap hari itu mengalami cemas itu. Terus Dua intensitas pekan berturut-turut jadi minimal 2 oh, oh, pekan, heeh, heeh. minimal. Terus intensitasnya itu Mm-mm. sangat kuat, sangat dalam. Jadi Mm-mm. kayak misalnya saking cemasnya itu sampai dadanya berdebar-debar, terus kayak Oh. berkeringat Mm-mm. dingin, terus kayak apa, nggak bisa ngomong di depan orang, terus Mm-mm. merasa sesak gitu. Jadi intensitasnya sangat kuat. Oh gitu ya. Dan ketika itu sudah berpengaruh ke produktivitasnya, jadi kayak orangnya jadi tidak mau sekolah. Nah, itu baru bisa mungkin kayaknya butuh bantuan profesional kalau sudah seperti itu levelnya. Oh gitu. Oh saya termasuk masih kecemasan ya maksudnya. Tuh Eh, tuh editor ingat ya kalau buat short jangan buat saya cemas. Benar tuh guys. Jadi saya tuh ada cemasnya. Jadi kalau ini ya misalnya short short rumpi asik ini muncul, itu saya deg-degan dulu. Aduh, bagus apa enggak ya? Bagus apa enggak ya? Udah deg-degan nih. Pas ngeliat, ting, wah, itu kalau misalnya short itu saya tidak tampil cantik, saya cemas langsung. oke. Jadi tiba-tiba kecemasan itu apa ya? Itu saya nggak minta, datang aja dia gitu loh. Hmm, Dan saya ngerasa saya tuh kalau di rumpi asik saya harus tampil perfect gitu loh, seperti hmm, itu. Karena saya sudah mempunyai standar gitu ya. hmm. Tiba-tiba kalau melihat hasilnya begitu, saya langsung cemas tuh, menyerang, menyerang gitu. Terus akhirnya saya nggak bisa berkreasi gitu loh. Jadi saya setiap mau buat short, jadi saya ini deg-degan duluan gitu loh. Ya deh nanti dulu kadang-kadang sama mas-mas ini kapan nih buat shortnya kapan buat shortnya saya udah deg-degan udah aduh kok saya stres ya itu seperti itu karena Oh, oke, kekhawatiran oke. saya itu adalah saya tidak tampil cantik tidak tampil perfect gitu walaupun temanya Oh, bagus nih jadi kadang-kadang saya ada kecenderungan aduh ini pengen saya retouch sendiri gitu loh kadang-kadang seperti itu gitu loh hmm, karena saya cemas gitu saya takut orang ih kok lu wajahnya begini sih kok lu kayak gini sih gitu gitu oke. ini udah bukan dari segi tema bukan dari segi apa namanya ilustrasinya apa gitu tapi dari segi ini visual Hmm, saya sendiri gitu iya, loh iya, iya. karena kan kalau di short saya tampil sendirian nggak berdua begini gitu kalau Oh, begini saya sih apapun pasti pede gitu loh tapi kalau udah ini gitu loh buat untuk short gitu itu Mas. Jadi oke. apa itu termasuk gangguan atau masih taraf kecemasan? Eee, jadi memang, kecemasan itu Ya karena saya tidak seringkali bisa apa ya produktif gitu loh. Jadinya nggak karena itu ketakutan sendiri gitu. ketakutan Bagus nggak sendiri. ya Oke, oke. nanti kayak gitu-gitu. Mmm, Jadi cuman sampai berapa lama Ibu kayak tidak mau bikin selama bikin short selama short lagi? itu muncul saya cemas. Oh gitu. Jadi kan tuh short muncul terus. Kadang-kadang Mmm, sama temen dibagiin ke wagrup-wagrup saya makin cemas dong gitu loh. Jadi teman-teman mmm, saya tuh setiap short saya muncul entah teman dari Jakarta, SD, SMP, SMA, entah teman kuliah saya gitu, entah lingkungan RT saya atau apa. Ini kalau ada short gitu dibagiin di share nih ada bagus nih gitu. oke, Dan itu oke. wajah saya dan itu suara saya dan saya langsung cemas. Aduh ya Allah nih wajah jelek kesebar kemana-mana gitu. Mmm, Psikolognya bingung. Ini perbuatan siapa ini? Editor gitu makanya saya selalu ngingetin mas-mas editor mas aku dong dibagusin dong mas gitu nggak peduli belakangnya apa gitu maksudnya tapi yang penting wajahku kelihatan keren tuh oke, seperti itu oke. karena itu mempengaruhi produktivitas saya sendiri gitu loh saya ngerasa aduh kok itu saya paksa misalnya saya berapa kali mas-mas yang ketawa kalau ngeliat saya tuh udah grogi short terus nunda gitu kapan buat shortnya besok 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 gitu karena saya sendiri udah cemas Mmm, oke. keserang cemas itu
gitu. Oke. Nah, itu perlu Eh, dikonsultasikan. Apakah itu suatu gangguan mental atau hanya kecemasan apa tadi? Suatu reaksi emosional. Reaksi emosional gitu. Ya. Jadi memang seringkali kecemasan itu terjadi karena berawalnya dari pikiran kan, Bu. Oh, Jadi betul. kayak kita berpikir, oh, apakah aku apa layak untuk dilihat misalnya, Iya, betul. apakah aku cukup cantik Mm-mm. misalnya, bagi orang-orang menilai aku seperti apa ya. Nah, Mm-mm. seringkali karena kecemasan kita itu diawali dari pikiran yang kita yang muncul di pikiran kita, Mm-mm. itu yang membuat kita menjadi merasa cemas. Nah, Iya. untuk bisa sometimes kita mengizinkan perasaan itu. Jadi ketika ibu merasa cemas, kenali apa yang ibu pikirkan, pikiran Mm-mm. apa saja yang membuat kecemasan itu Oh gitu. muncul gitu. Kalau Hmm. kalau memungkinkan dituliskan juga sangat bisa gitu. Jadi oh Mm-mm. ternyata yang bikin saya cemas seperti ini ketika saya berpikir begini 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 A sampai Z gitu. Mm-mm. Nah ibu jadi bisa mengenali pikiran apa saja yang bisa menimbulkan kecemasan itu. Oke. Nah setelah itu uh, Ibu, bisa setelah menerima, "Oh nggak apa-apa, Mm-mm. cemas itu wajar, karena Mm-mm. ternyata saya berpikir seperti ini yang membuat saya cemas," gitu. Nah setelah itu barulah kemudian, kalau Ibu mau, Ibu bisa mengevaluasi. Jadi kayak, melihat situasi itu secara objektif, Mm-mm. apa benar ya pikiran saya ini? Jadi kayak ibaratnya itu pikirannya itu diklarifikasi. Caranya apa? Bisa dengan minta, pendapat orang-orang di sekitar. Jadi yang misalnya Ibu khawatirkan, aduh dibagikan di grup, Ibu bisa tanyakan aja ke salah satu temannya, "Menurutmu tampilan saya Nggak bagaimana?" berani dong, jelas. Nanti nanti dia bilang, ih, wajah lu kok gini? Saya semakin kepikiran. Tidak. Oh, oke oke oke. Saya selalu menghindari kalau itu di-share di grup gitu ya, Hmm, di grup besar atau enggak tuh di FB, grup FB kan ada ya. hmm, FB itu kan ada grupnya. Nah itu grup-grup alumni misalnya gitu, itu disebar di situ. Saya tuh cuman bisa ya Allah kenapa yang disebar yang ini gitu. oh, Padahal teman saya yang men-share itu memang hanya mengambil temanya menarik gitu ya. hmm, Temanya ini oke. memang apa namanya harus orang lain tahu gitu.